Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya penuh dan bersandar kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel Nyonya Anastasia Poa. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sahabat Cakrawala. Jumpa lagi dengan saya Letnan Kolonel Anastasia Poa dalam acara Oasis Fajar Radio Cakrawala. Untuk beberapa menit ke depan saya akan menemani Anda di radio yang kita cintai ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, menyerahkan acara ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami datang kepadamu pagi ini ya Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih kepadamu untuk kasih setiamu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk perlindunganmu, penyertaanmu hingga pagi ini kami dapat bangun dengan kuat dan sehat, semua karena anugerahmu. Terima kasih ya Tuhan untuk santapan rohani yang akan kami dengarkan pagi ini. Sebelum kami mendengarkan uraian firman Tuhan, kami mohon Tuhan ada bersama dengan kami dan memberkati kami supaya firman Tuhan ini menjadi berkat, kekuatan dan penuntun langkah hidup kami. Berbicaralah kepada kami masing-masing ya Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, satu ayat firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita bersama terdapat dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi saudara. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, ketika kita menghadapi segala sesuatu yang tidak menentu, maka pasti hal itu akan membuat hati kita ragu atau menimbulkan keraguan di hati kita. Nah, dalam hal ini kita pun pasti juga ragu-ragu dalam melangkah. Seperti yang saya alami pada beberapa waktu yang lalu ketika saya akan mengisi acara Oasis Fajar ini. Pada waktu itu saya memang tahu saya akan mengisi acara ini. Tapi karena lama sekali jeda waktunya, ketika saya dihubungi pertama, lalu saya tidak lama, selang beberapa waktu lamanya tidak lagi dihubungi, saya jadi ragu. Apakah saya jadi mengisi acara ini atau tidak? Nah, keraguan yang demikian juga pernah timbul di hati Musa ketika Tuhan meminta dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa juga merasa ragu pada kemampuan dirinya. Dia sangsi pada ketidakpandaiannya dalam berbicara. Walaupun tentang hal itu Tuhan sudah berkali-kali menunjukkan kuasanya kepada Musa. Tapi dia tetap saja ragu
pada kemampuan yang dimilikinya. Nah, hal yang sama juga sering terjadi pada kita. Ketika kita menghadapi saat-saat yang sulit, dalam hal ini kita sering sekali merasa kurang yakin pada kehadiran Allah dalam hidup kita. Padahal dengan jelas Tuhan berkata persis seperti yang Dia firmankan pada kita pagi ini. Tapi hal itu sering kita merasa ragu. Apalagi dalam menghadapi saat-saat sulit, saat-saat tertekan, saat-saat yang menegangkan, kita sering merasa ragu. Benarkah Allah hadir dalam hidupku? Tetapi sahabat, dalam firman Tuhan ini jelas Tuhan mengatakan demikian pada kita. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Melalui ayat ini, paling tidak sahabat, ada 3 janji Allah yang Dia nyatakan pada kita. Yang pertama, Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Janji penyertaannya ini bukan hanya sekedar janji-janji seperti manusia. Tapi janji penyertaan ini pasti benar-benar digenapi. Hal itu juga yang terjadi dalam diri Nabi Elia ketika dia berada di Gunung Karmel. Pada saat itu, Nabi Elia berhadapan dengan Nabi Baal yang jumlahnya sangat banyak. Sampai 450 orang banyaknya. Tapi Nabi Elia tidak gentar. Dia tidak kecut dan tawar hati. Dia tetap yakin pada janji penyertaan Allah dalam hidupnya. Karena itulah dia memperoleh kemenangan. Dan hal yang sama juga dapat terjadi pada kita. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Di masa seperti ini ada banyak hal yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita was-was. Jangan-jangan di masa pandemi seperti ini pendapatan kita menurun. Jangan-jangan di masa pandemi seperti ini kita akan dirumahkan. Kita akan di-PHK. Jangan-jangan di masa pandemi seperti ini kesehatan kita akan terpapar oleh COVID-19. Jangan-jangan di masa pandemi ini usaha kita tidak lagi dapat berjalan dengan lancar. Dan masih banyak hal lain lagi yang membuat kita takut dan gentar. Tetapi dengan mengingat janji Tuhan dalam pembacaan kita tadi, maka seharusnya kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan berjanji akan menyertai kita. Dia akan menyertai dan hadir dalam hidup kita untuk memberikan pertolongannya pada kita. Karena itulah kita harus terus bersandar kepadanya dan berserah kepadanya. Itulah janji Tuhan yang pertama untuk kita. Lalu janji Tuhan yang kedua adalah Dia berjanji untuk meneguhkan iman kita. Keteguhan iman dapat terlihat ketika kita menghadapi suatu ujian. Seperti yang dialami oleh Abraham. Dia justru dapat melihat imannya ketika dia mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Itu berarti keteguhan iman baru dapat terlihat ketika kita diperhadapkan dengan suatu ujian iman. Jadi sahabat, jangan marah, jangan komplain kepada Tuhan.
kalau saat ini kita sedang menghadapi ujian iman. Karena justru dalam keadaan yang demikian, iman kita akan semakin dikuatkan. Iman kita dalam ujian yang seperti itu justru semakin diteguhkan, justru semakin dikokohkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Dan dalam ujian iman yang demikian, ingatlah, Tuhan mendampingi kita. Dia menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita. Itulah yang penting untuk kita. Ujian iman boleh datang, tetapi penyertaan Tuhan pasti kita alami. Kekuatannya pasti bersama dengan kita. Topangan Allah dalam hidup kita pasti nyata bagi saudara dan saya. Karena itu kita tidak perlu takut dalam menjalani hidup ini. Walaupun rupa-rupa hal terjadi. Karena Tuhan berjanji untuk menyertai dan Dia pasti menepati. Lalu janji Tuhan yang terakhir dalam ayat ini adalah Dia berjanji untuk memberikan kemenangannya pada kita. Seperti yang Tuhan berikan kepada Elia ketika dia berperang melawan Nabi Baal, maka hal yang sama Tuhan juga janjikan pada kita. Dunia di mana kita tinggal sebenarnya adalah medan peperangan dalam hidup kita. Karena di dunia ini kita harus berperang melawan banyak hal. Melawan tantangan dan pergumulan. Di dunia ini juga kita harus berperang melawan kesulitan yang kita hadapi. Bahkan kita juga di dunia ini banyak berperang melawan masalah-masalah yang datang dalam hidup kita. Apakah itu masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, dan lain sebagainya sering terjadi dan mewarnai hidup kita. Hal yang sama juga terjadi dengan masalah-masalah rohani dalam hidup kita. Dan kalau kita tahan dalam menghadapinya, maksud saya kalau kita tidak tahan dalam menghadapinya, maka kita pasti akan stres. Kita pasti akan depresi dengan semuanya itu. Kita pasti akan semakin jauh dari Tuhan dalam menghadapi segala sesuatunya. Tetapi kalau kita yakin pada janji Tuhan, berpegang pada penyertaan Tuhan, bahwa Dia mendampingi kita, menyertai kita, maka kita akan kuat dalam Tuhan. Untuk itu serahkan semua tantangan dan pergumulan hidup kita kepadanya. Jangan kita mencoba mengatasinya sendiri. Jangan kita sok jago, sok pinter dengan tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Kita mencoba menyelesaikannya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Kalau itu yang kita alami, kalau itu yang kita lakukan, kita pasti akan hancur. Tapi berbeda ketika kita menyerahkan kesulitan dan masalah kita kepada Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kita, ketakutan kita kepadanya, maka Dia yang akan berperang melawan musuh-musuh kita, melawan tantangan dan pergumulan kita, dan kita diam saja. Tuhan yang akan berperang membela kita, mengatasi segala tantangan hidup kita. Karena hanya Dia yang dapat memberikan pertolongan dan kemenangannya pada kita. Hanya Dia yang dapat menopang kita, yang dapat menguatkan kita, yang dapat menyanggupkan kita dan memampukan kita dalam segala perkara. Bersandarlah terus kepadanya, maka saudara akan melihat kemenangannya nyata bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengatakan kepada kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dalam menjalani hidup ini. Tuhan berjanji akan memberikan kemenangannya, pertolongannya, kemampuannya. Tuhan akan mewujud nyatakan hal itu pada kami yang berharap bersandar penuh kepadamu. Tolong kami Tuhan untuk selalu menyerahkan hidup kami, tantangan, pergumulan, masalah, persoalan, kesulitan
hidup kami kepadamu, supaya kami dapat melihat campur tangan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi ini. Sertai dan pimpin kami Tuhan sepanjang hari ini. Dalam segala tugas, pekerjaan, pelayanan dan aktivitas kami. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Menolong Tuhan akan kehidupan kami, keluarga dan rumah tangga kami. Bapa di surga, berkatilah pelayanan bala keselamatan di Indonesia. Berkatilah komandan teritorial kami. Berkatilah sekretaris umum kami. Berkatilah komandan divisi kami. Tuhan kiranya menolong bagi semua para opsir yang melakukan pelayanan hari ini. Tuhan jadikan mereka berkat bagi semua jemaat. Berkatilah pelayanan di gereja-gereja yang ada di Sulawesi Tengah, bahkan di seluruh Indonesia. Supaya setiap hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat yang luar biasa bagi semua jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan karena kami yakin dan percaya Tuhan sedang dan terus melawat Indonesia. Berkatilah Presiden Joko Widodo dan semua para menteri yang membantunya. Tuhan menolong mereka masing-masing. Ini Tuhan doa dan permohonan kami. Semuanya kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, janji Tuhan sudah kita dengarkan pagi ini. Peganglah terus janji firman-Nya. Maka Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati, dan Tuhan pasti melindungi saudara hari ini. Amin. Dari Geraha Cakrawala Palu, saya Letnan Kolonel Anastasia Poa mengucapkan terima kasih pada saudara yang sudah mendengarkannya. Doa kami menyertai saudara sekalian. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.